Video untuk mata kuliah Sistem Terintegrasi pada Universitas Bhayangkara Jaya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai pemetaan proses dan siklus di dalam sebuah ERP. Seperti yang sudah kita bahas bahwa kita membangun sebuah sistem harus disesuaikan dengan proses bisnis. Jadi yang perlu saya ingatkan adalah sebuah sistem yang baik adalah sebuah sistem yang dapat atau sesuai dengan proses bisnis. Di dalam proses pembangunan ERP itu harus dilakukan secara menyeluruh, secara terorganisasi yang tentunya juga harus melibatkan user. Hal ini bertujuan agar sistem yang kita buat itu dapat digunakan di dalam proses bisnis dan dipatuhi oleh seluruh user. Di dalam proses pemetaan atau di dalam proses pengembangan sebuah sistem perlu dilakukan sebuah pemetaan dengan tujuan agar kita dapat lebih mendapatkan sebuah kebutuhan detail atau membuat sebuah sistem yang lebih baik dan lebih tepat dan dapat digunakan oleh seluruh user. User itu harus dilibatkan semua lini yang berhubungan dengan proses bisnis, baik itu dari sisi SDM, dari sisi accounting, logistik, termasuk pengembangan atau tim project di dalam sebuah ERP. Jadi kalau saya gambarkan di dalam proses pemetaan dapat digambarkan seperti ini. Di dalam sebuah pengembangan sebuah ERP pasti ada sebuah komite pengarah. Siapa komite pengarah? Komite pengarah adalah top manajemen yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kita harus bentuk tim project agar ini lebih terarah yang akan melibatkan seluruh proses atau seluruh bisnis yang ada di dalam sebuah institusi. Jadi kalau kita lihat ada kelompok kerja logistik, kelompok kerja tim pengembang, SDM, accounting, dan lain sebagainya itu harus kita libatkan, tetapi kita perlu sebuah tim atau sebuah kelompok atau proses pengembangan agar lebih terarah. Seperti yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, ada banyak pendekatan atau dapat cara untuk mendapatkan sebuah ERP. Saya bahas sebagian saja, hanya 3, atau saya sebutkan hanya 3. Yang pertama adalah membuat paket software sendiri. Yang kedua, memungkinkan kita menunjuk sebuah vendor tunggal. Atau kita juga bisa menunjuk beberapa vendor yang sesuai dengan modul-modul yang ada di dalam sebuah ERP. Jadi ini 3 cara yang umumnya dipakai di dalam proses pengembangan sebuah ERP. Di dalam proses pengembangan ERP itu seperti yang sudah Anda pelajari di mata kuliah RPL, kita banyak sekali disajikan sebuah teori. Salah satunya adalah proses yang disebut dengan SDLC, yaitu sebuah proses waterfall yang terdiri dari beberapa step, mulai dari analisis, requirement, specification, design, development, kemudian test dan integration, yang terakhir adalah implementation and deployment. Analisis dan requirement specification ini tujuannya adalah kita mempelajari sebuah proses bisnis dan kita mendapatkan sebuah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh proses bisnis dan user.
Nanti setelah kita dapatkan, baru kita desain. Setelah kita desain, baru kita melakukan development yang terdiri dari pembuatan coding dan pembuatan sebuah basis data. Apabila selesai, baru kita testing. Kalau sudah selesai testing, baru kita bisa implementasikan. Ini proses waterfall. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi proses pengembangan SDLC selalu mengandung waterfall. Mungkin Anda pernah dengar dengan istilah SDLC yang dengan menggunakan metode spiral atau JAD, Joint Application Development, atau kita juga bisa menggunakan Rapid Application Development. Tapi pada intinya siklus pengembangan sistem atau sistem development life cycle selalu step-nya atau tahapannya hampir sama dengan proses waterfall. Ada beberapa isu penting dalam proses perencanaan. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan konsistensi ruang lingkup agar ini bisa kita tentukan tahapan-tahapan yang akan kita lewati. Termasuk di dalamnya adalah waktu dalam pelaksanaannya. Untuk tujuannya adalah untuk bisa kita kontrol terhadap tujuan yang akan kita capai. Yang ketiga adalah menjalankan keputusan dengan cara yang tepat. Artinya, apakah sistem itu sudah sesuai dengan proses bisnis. Jadi, isu yang terjadi di dalam proses pengembangan itu adalah konsistensi. Jadi, kita nggak bisa sistem itu tidak konsisten. Konsistensi ini biasanya dilindungi oleh SOP yang terjadi di dalam perusahaan. Biasanya dilindungi seperti itu. Kemudian kebutuhan waktu. Kenapa kebutuhan waktu? Karena kalau kita dibiarkan sebuah pengembangan sistem tanpa batas waktu, dikhawatirkan bisnis akan berkembang. Begitu bisnis berkembang, sedangkan yang kita desain, yang kita develop, itu masih menggunakan sistem yang lama, maka percuma pekerjaan kita seolah-olah jadi mengulang lagi dari awal. Yang terakhir adalah keputusan yang dilakukan secara tepat dan tepat. Siapa yang mengambil keputusan? Tentunya adalah dari top management yang diterjemahkan lagi oleh middle management yang dilaksanakan oleh lower management. Ini sudah saya bahas minggu lalu. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengembangan dan siklus sebuah ERP. Untuk tugas silakan Anda buka assignment di dalam e-learning kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan di WhatsApp group. Sekian, terima kasih.